Dalam, dan itu juga. Bapak calon presiden yang mengusung secara terang membawa isu perubahan. Ada satu program dari Pak Jokowi seperti dari tentang IKN. Bapak secara tegas, jika Bapak terpilih ibu kota, Bapak tetap di Jakarta dan IKN Bapak tidak lanjutkan. Menurut saya itu tidak selaras dengan isu yang Bapak bawa tentang perubahan. IKN menurut saya adalah gerakan perubahan dan ide tentang perubahan. Memindahkan ibu kota adalah perubahan. Karena kita memimpikan kalau dari Jakarta ada Washington DC, ada New York sebagai pusat ekonomi, dia selalu dengan negara selalu ada ibu kotanya, dan ada satu kota yang fokus pada ekonomi. Dan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi ingin melakukan hal yang sama dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tapi Bapak menyatakan secara tegas bahwa tidak ingin melanjutkan dan tetap ibu kota kita di Jakarta. Menurut saya itu tidak selaras dengan isu Bapak bawa tentang perubahan. Mungkin itu saja Bapak bisa ditanggapi nanti dari Saudara. Begini, tadi kita mendengar ada guru-guru yang berbicara. Kita ingin membangun kualitas manusia Indonesia, dan itu artinya gurunya harus disejahterakan. Kita mendengar ada di sini baru 7% anak-anak kita yang bisa sampai ke perguruan tinggi, dan itu artinya kita harus menambah bangku sekolah. Oke. Kemudian kita lihat puskesmas kita jauh dari rata, masih banyak kelurahan-kelurahan di seluruh Indonesia yang belum punya puskesmas. Sekarang kita berjuang uang kita terbatas. Dengan uang terbatas itu mau dipakai untuk apa? Untuk anak-anak kita bisa bersekolah sampai selesai, untuk membangun puskesmas di semua kelurahan, untuk mengangkat guru-guru yang selama ini hanya honorer, atau dipakai untuk membangun istana yang lebih besar. Iya. Yang nanti akan tinggal di tempat itu adalah aparatur negara, baik aparatur sipil maupun aparatur pemerintah. Pertanyaannya, kita uangnya lebih berlebih atau uangnya lebih kurang? Kalau uang kita itu berlebih, maka kita bisa taruh pada hal-hal yang bukan primer. Kita ini yang primernya saja belum selesai. Lihat stunting. Kenapa? Kita tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk gizi bagi ibu hamil. Kita tidak mengalokasikan anggaran yang cukup bagi anak usia prasekolah. Padahal itu menentukan gizi kita. Jadi bukan soal IKN tidak setuju. Hari ini kita memiliki kebutuhan yang urgen. Saya pernah ketemu seorang ibu usianya 80 lebih. Dia menceritakan bahasa ibu. Dengan itu dia katakan, Pak Anies, saya di rumah masih punya tabungan. Anak-anak saya masih harus kuliah. Anak-anak saya punya motor, yang motornya saya masih ada kredit. Kebutuhan rumah saya masih ngepres. Saya tidak punya tabungan. Malah saya sekarang ini statusnya utang. Jadi rumah kami itu punya utang untuk rumah, punya kredit, anak-anak masih sekolah. Kemudian ada nama ada yang bilang, Bu, bikin rumah baru yang di sana, mau nggak? Saya bilang loh, bagaimana saya menjelaskan saya bikin rumah baru ketika rumah saya sekarang saja saya masih utang dan masih ada urusan yang belum saya selesaikan. Jadi bukan soal pindah ibu kota yang akan tetap, tetapi apakah hari ini urusan mendasar itu
guru honorer, untuk bangun sekolah, untuk uang kuliah bisa lebih murah karena dialokasikan subsidi wilayah perguruan tinggi. Apa yang terjadi? Rakyat banyak merasa kaya, bukan hanya aparat pemerintah. Jadi kita mau yang simbolik atau substantif. Ini simbolik, tapi substansi belum selesai. Menurut saya bereskan dulu yang mendasar. Sesudah itu baru kita bisa naik. Cukup. Biar puas kasihan. Biar puas. Bapak kan bilang bahwa negara kita Jawa sentris, tentu sangat sentris. Karena asal usulnya apa? Saya koreksi dulu. Justru saya tidak mau menyebut Jawa sentris. Tapi Tidak, saya fakta belakangnya saya katakan kenapa di Jawa pun punya masalah. Cuma bedanya kalau Jawa bisa bilang salah Jawa. Tapi kalau di luar Jawa bisa. tapi di Sumatera ini rasa salahnya. Nah, sekarang saya terus yang sedikit ya. Karena itu di Jawa yang miskin itu dapat kesempatan. Seperti dia itu cuma ada yang lebih baik seperti itu. Jadi bila kita ingin tidak Jawa sentris, maka bangun kota-kota baru di seluruh Indonesia. Yes. Kalau anggaran itu dibangun di semua kota, semua orang sadar. Sekarang saya bercontoh, Anda bangun satu tempat, mau di Sumatera, mau di Papua, dan apapun di Jawa. Siapa yang membangun? Kontraktornya dari Jakarta. Coba ada cek. Pemilik lahan-lahan itu dari Bengkulu, tidak ada. Pemilik dari mana? Dari Jakarta. Lokasinya di sana. Siapa yang punya lahan itu? Orang Jakarta. Siapa supplier pasirnya nanti? Dari Jakarta. Orang-orang dari Jakarta yang mengerjakan, bukan orang dari lokasi itu. Tenaga kerja, siapa yang akan bekerja di sana? Dari luar tempat itu. Yang dibutuhkan bukan kotanya saja, yang dibutuhkan dengan kota justru jalan antar kota yang baik, rel kereta api antar kota yang baik, fasilitas air minum di kota-kota di seluruh Kalimantan. Itu yang dibutuhkan. Bukan satu titik harus berkembang yang timpang dengan daerah lain yang ada di Jawa. Kalau
tadi kan udah sempat debat nih sama Pak Anies soal IKN, gimana dengan jawaban Pak Anies? Ya, jawabannya menarik sih, tapi masih agak belum puas sih sama diskusinya tadi. Mungkin persoalan waktu, tapi secara jawabannya saya dapat poin bahwa IKN itu bukan soal meneruskan atau tidak, tapi ada yang lebih urgensi lagi. Dari uang sebanyak itu bisa digunakan ke akses pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kalau menurut Abang lebih penting IKN atau dana untuk pendidikan? Kalau saya sih nggak bisa dipilih, Bang. Kalau menurut saya. Kalau Abang memprioritaskan mana kalau jadi pemimpin? Akan selaras sih. Kalau IKN dilanjutkan, pemerataan ekonomi juga insya Allah akan ikut. Kalau duitnya, iya dong. Iya kan? Kalau duitnya agak terbatas. Ya kalau duit terbatas ya pendidikan dulu lah. Pendidikan dulu. Siap, makasih Bang. Siap. Tadi gimana pendapat pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa tadi cukup kencang begitu pertanyaan dari mahasiswa? Ya, sudah seharusnya begitu. Justru menurut saya kita buka ruang dialog itu, dan setiap dialog sebenarnya ada perbedaan pandangan yang merupakan tanda bahwa kita sama-sama memikirkan Indonesia, dan itulah Indonesia yang sesungguhnya. Ketika Republik ini didirikan, itu para pendiri Republik memangnya pada sepemahaman, beda-beda pandangannya. Bung Karno dengan Bung Hatta, dengan Bung Sahrir, dengan Natsir, beda-beda semua. Tapi apa sih yang terjadi? Mereka berdialog, mereka tidak menutup diri, mereka tidak menghindari diskusi, dan tukar pikiran itu menjadi sesuatu yang wajar. Bagi orang yang tidak terbiasa tukar pikiran, berdialog itu menakutkan. Tapi bagi yang terbiasa tukar pikiran, dialog itu sebuah kewajaran. Karena itulah saya dalam kegiatan kampanye ini mengadakan acara namanya Desak Anies. Boleh tanya apa saja, dengan sopan boleh, dengan cara apapun boleh, nanti dijawab, dijelasin. Jadi Pak Anies kalau menilai acara debat dan dialog ini sebagai suatu hal yang menyenangkan, begitu ya Pak ya? Kenapa? Berarti kalau dialog dan lain sebagainya, terindikasi ini suatu hal yang menyenangkan untuk Pak Anies? Oh iya, dan setiap kali kita seperti sekarang ditanyain nih, tanya kan jadi berpikir, bukan? Dan pada saat berpikir itulah kemudian kita ketemu inspirasi. Saya percaya gagasan, inspirasi itu tidak datang dari meditasi, tapi dia datang dari interaksi. Semakin berbanyak interaksi, semakin banyak inspirasi. Semakin diam meditasi, nggak ketemu inspirasi. Bapak tadi salah satunya kan yang ditanya soal konflik agraria, Pak. Dimana kita ketahui kan beberapa tahun terakhir konflik agraria cukup banyak nih, Pak. Dan kalau masyarakat sih berpandangan itu berpihak ke pemerintah berpihak ke perusahaan atau korporasi. Kalau nanti Pak Anies terpilih, gimana Pak ini sikapnya? Berpihak kepada keadilan. Dan itu sudah kami lakukan di Jakarta. Jakarta bisa dibilang salah satu provinsi yang membentuk gugus tugas reformasi agraria dengan sesungguhnya. Dan kita mengalokasikan anggaran yang cukup, mengalokasikan sumber daya ahli-ahli yang cukup untuk menata masalah agraria di Jakarta. Makanya tadi pada saat dialog saya sampaikan, yang disebut konflik agraria itu bukan hanya di kawasan perkebunan, pertanian yang jauh dari perkotaan. Di perkotaan seperti Jakarta pun kita mengalami konflik agraria. Dan ketika dibuat gugus tugas khusus, bisa tuh jalan keluar untuk masalah-masalah ini. Jadi menurut saya apa yang kita kerjakan di Jakarta tinggal diterusin. Yang penting pemerintahnya berpihak kepada keadilan. Tapi kalau pemerintahnya tidak berpihak pada keadilan, ya masalah muncul. Ya, artinya masyarakat yang masuk dalam konflik agraria itu kalau di perkotaan bisa dibebaskan begitu. Negara harusnya bisa memberikan itu. Makanya tujuannya bukan soal membebaskan atau tidak membebaskan, tujuannya menghadirkan solusi yang berkeadilan. Jadi sikap itulah yang dipegang. Dan ketika saya membentuk tim gugus tugas reformasi agraria di Jakarta, kami melibatkan ahli-ahli reformasi agraria non pemerintah, dan bersama dengan BPN, bersama dengan dari komponen pemerintah daerah dan masyarakat. Ya. Artinya nanti akan membentuk gugus tugas juga Pak untuk agraria kalau terpilih jadi presiden, Pak? Tentu, dan tiap tempat solusinya beda-beda. Jadi tidak ada solusi yang sama untuk semua lokasi. Tapi ada gugus tugas khusus gitu ya, Pak? Ya, dan gugus tugas itu harus bisa dibuat berdasarkan wilayah, berdasarkan urusan, supaya mereka bisa fokus menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih Bapak. Ya.